Saya ingin lihat tangan-tangan yang siap diberkati, tangan-tangan yang sudah melihat kebaikan, kesetiaan dan anugerah Tuhan. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Pastor Andrew Gunawan, saya asli Surabaya, sama seperti gembala Anda, Pastor Albert, dan terima kasih Pastor Albert atas kesempatannya hari ini. Saya dari Surabaya dan 2 tahun lalu saya ke Jakarta mengembalakan sebuah gereja di Kelapa Gading namanya GSJS. Ya, dan sekian pengenalan dari saya, tidak perlu lama-lama karena ini pendeta bukan caleg atau capres. Ya, siap diberkati firman Tuhan hari ini, amin. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi pagi. Saya tadi pagi membahas tentang imannya Abraham. Ada 3 hal yang sangat penting yang saya sampaikan tadi pagi. Yaitu Abraham, kita anak-anak Tuhan disebut sebagai anak Abraham. Di mana kita sebagai anak Abraham, kita harus mengikuti teladan iman dari Abraham. Ada 3 poin yang sangat penting tadi siang, tadi pagi. Yaitu yang pertama, jangan pernah kita taat kepada firman Tuhan supaya mendapatkan berkat. Hati, motivasi, kita taat, kita beribadah supaya disembuhkan, supaya doa kita terjawab. Itu bukan sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan, kita taat karena kita tahu Tuhan sudah terlebih dahulu sayang kepada kita. Setuju, katakan amin. Yang kedua, jangan pernah kita genggam apapun terlalu erat dalam hidup kita. Kalau kita genggam apapun terlalu erat dalam hidup kita, kapanpun Tuhan berkata lepaskan, kita akan sakit. Makanya kalau Tuhan memberkati kita, cukup taruh di tangan kita. Jangan pernah kau taruh di dalam hatimu. Setuju, katakan yes. Dan yang ketiga yang saya sampaikan tadi pagi, jangan pernah menunda apapun yang Tuhan katakan kepada kita. Tuhan perintahkan kita kepada sesuatu, lakukanlah, dan jangan lakukan minggu depan, jangan lakukan bulan depan, jangan lakukan tahun depan. Kalau Tuhan menggerakkan kita untuk taat, taatnya kapan? Sekarang. Saya akan lanjutkan ya. Kita buka sama-sama di Kejadian 22 ayat yang kelima sekarang. Judul khotbah saya sederhana pada siang hari ini, yaitu pentingnya ketaatan. Saya mau tanya, taat itu penting gak? Taat itu penting gak? Ngomong sama kiri kanan, taat itu penting. Ayo sama-sama Kejadian 22 ayat yang kelima. Menceritakan Abraham yang berkata kepada para pengawalnya, tinggallah di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Bapak ibu saudara, di dalam Alkitab bahasa Inggris, boleh ditampilkan? He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. Perhatikan. We will worship, then we will come back to you. Bapak Ibu, situ dikatakan we will worship. Bapak Ibu, ini adalah kali pertama kata worship muncul di dalam Alkitab. Ini adalah pertama kali di dalam Alkitab tercatat kata menyembah. Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu ada yang namanya the law of first mention. Hukum penyebutan pertama. Apapun yang disebutkan pertama kali di dalam Alkitab dan yang mempunyai arti seperti itu, biasanya artinya itu pakem. Dan biasanya apa yang di dalam Alkitab artinya juga sama seperti kali dimension. Nah, pertama kali kata menyembah itu apa? Di mana? Di saat Abraham harus mempersembahkan Ishak anaknya. Bapak Ibu catat baik-baik. Mungkin bagi kita menyembah, worship itu apa? Angkat tangan di gereja. Menyembah sambil menangis. Oh, kalau praise itu berarti tepuk tangan. Kalau worship berarti nangis-nangis. Tapi Bapak Ibu harus tahu, worship means so much more than that. Menyembah mempunyai arti yang jauh lebih dalam daripada sekedar Anda bernyanyi dan angkat tangan. Saya catat, worship is not just words. Anda menyembah bukan hanya tentang kata-kata. Tapi perhatikan, arti worship yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Worship is sacrifice. Worship is obedience. Penyembahan bukan hanya berbicara tentang bagusnya lagu.
Tapi penyembahan selalu berbicara tentang pengorbanan. Penyembahan selalu berbicara tentang ketaatan. Penyembahanmu tanpa pengorbanan hanyalah penyembahan yang kosong. Penyembahanmu tanpa ketaatan adalah penyembahan yang apa? Kosong. Bagi Abraham, worship itu jauh lebih berbobot daripada angkat tangan. Jangankan taat, seringkali kita angkat tangannya aja susah gak? Betul ya? Tapi bagi Abraham, klik. Worship, menyembah adalah taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Yaitu apa? Mempersembahkan Ishak. Ayo Bapak Ibu pastikan, saya tahu JCC adalah gereja yang luar biasa. Dan Anda harus apresiasi kepada Pastor Albert. Ya, thank you for being such a good leader. Ya, saya tahu gereja ini menciptakan banyak lagu-lagu baru yang sangat memberkati banyak orang. Yang termasuk juga dinyanyikan di GSJS Pak Albert. Thank you so much. Dan saya tahu this church is a singing church. This church is a church that likes to worship. Tapi pastikan Anda hari ini mengerti bahwa penyembahan bukan sekedar berbicara tentang lagu. Tapi taat melakukan apa yang Tuhan mau. Karena ketaatan itu sangat penting. Namun ada sebuah prinsip yang penting yang saya ingatkan dari khotbah saya tadi pagi. Ini Kejadian 22 ayat 5, kata worship. Kita kembali ke ayat yang pertama. Kejadian 22 ayat yang pertama. Dikatakan setelah peristiwa-peristiwa sebelumnya. Atau dalam Alkitab terjemahan yang lama dikatakan setelah semuanya itu. Yang artinya apa? Setelah semuanya apa sih? Apa yang terjadi sebelum Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak? Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Setelah semuanya itu, setelah peristiwa itu. Peristiwa apa? Ada yang tahu peristiwa apa? Kita tahu sepanjang hidupnya Abraham, dia diberkati oleh Tuhan. Kita tahu sepanjang hidupnya Abraham, dia disertai oleh Tuhan. Dia mendapatkan umur yang panjang. Janji Tuhan sudah digenapi dalam hidupnya Abraham. Istilahnya dia sudah di umur yang tua, dia tidak perlu apapun lagi. Yang artinya apa? Dia taat kepada perintah Tuhan. Bukan supaya diberkati. Karena dia sudah diberkati. Dia taat kepada Tuhan bukan supaya janji Tuhan digenapi. Tapi dia taat kepada Tuhan karena janji Tuhan sudah digenapi. Jadi pentingnya ketaatan, catat ini baik-baik. Bukan supaya doamu dijawab. Saya katakan jangan pernah kau nyogok Tuhan dengan ketaatanmu. Jangan pernah kau sogok Tuhan dengan semua persembahanmu. Jangan nyogok Tuhan dengan persepuluhanmu. Meskipun itu wajib dikembalikan, tapi jangan pernah kau sogok Tuhan dengan ketaatanmu. Setuju katakan amin. Kesalahan kita banyak orang Kristen, kita memang melakukan, tapi di sini salah. Kita tetap memang ibadah, kita memang memberikan persembahan, kita memang melayani, tapi banyak yang di sininya salah. Kita taat supaya. Bapak Ibu, kalau kita dalam jadi orang Kristen ya, punya prinsip supaya. Ikut Tuhan selalu supaya, ikut Tuhan supaya sembuh. Dua kemungkinan. Yang pertama, kita akan menjadi orang yang sangat sombong. Kenapa? Kalau suatu saat kita diberkati dan kita merasa, oh ini karena aku melayani. Jadi sombong gak? Lama-lama jadi orang yang sombong rohani. Oh aku diberkati karena aku. Aku diberkati karena aku taat. Itu kan namanya sombong rohani ya. Dan akhirnya merasa dirinya lebih rohani dari orang lain. Yang pertama, kau akan menjadi orang yang sangat sombong. Atau kedua kemungkinan terbaliknya, kau akan jadi orang yang sangat kecewa. Kalau ternyata kau sudah melayani dan penyakitmu gak disembuhkan. Ada gak yang seperti itu? Gak ada. Ternyata kau sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, tapi doamu gak dijawab. Ada gak yang seperti itu? Ada. Ada gak hamba Tuhan yang sampai akhir hidupnya dia mati karena sakit penyakitnya? Ada? Ada. Dua kemungkinan. Makanya jangan ikut Tuhan dengan supaya. Taat untuk menyogok Tuhan, salah. Tadi yang sudah angkat tangan, saya mau absen lagi. Siapa di ruangan ini yang menyaksikan kebaikan Tuhan? Yang melihat terlalu baik Tuhan dalam hidupmu. Bahwa ternyata Tuhan tidak pernah kurang dalam hidupmu, boleh angkat tangan.
Yang sudah angkat tangan, jadikan itu alasan kenapa kau taat sama Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Lalu ada yang tanya, lupa kalau aku taat gak diberkati, aku taat melakukan firman Tuhan, persembahan melayani, bukan supaya diberkati, berarti ketaatan itu gak penting. Salah. Ketaatan itu sangat penting. Sebab itu hari ini saya akan tutup dengan 3 poin yang sederhana. Kenapa ketaatan itu sangat penting? Yang pasti salah satunya tidak supaya diberkati. Oke? Catat itu baik-baik. Taat bukan supaya diberkati. Pentingnya ketaatan bukan supaya diberkati. Saya akan tutup dengan 3 poin. Oke? Yang pertama. Bapak Ibu Saudara, taat untuk mengekspresikan ucapan syukur dan menyenangkan hati Tuhan. Ini penting. Ini sangat penting. Yuk kita baca dulu sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Kita mengasihi supaya Tuhan mengasihi kita. Gitu? Kita taat kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan supaya aku disembuhkan. Gitu? Bukan. Firman Tuhan berkata apa? Kita mengasihi karena apa? Karena aku tahu Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi aku. Aku mengasihi Tuhan, aku taat kepada Tuhan. Karena aku tahu bulan depan mengingat Paskah, Tuhan sudah mati buat aku. Tuhan sudah mengorbankan nyawanya buat aku. Sebab itu gak ada alasan buat aku untuk tidak taat sama Tuhan. Semua ketaatanku, semua penyembahanku, semua pelayananku adalah ekspresi of my gratitude of His sacrifice. Adalah ekspresi tentang betapa baiknya Tuhan di dalam hidupku. Setuju, katakan amin. Saya selalu katakan di dalam khotbah saya selalu mengajarkan jemaat yang saya layani. Jadi orang Kristen, itu harus jadi orang Kristen yang cengli. Tahu cengli? Ada yang tahu artinya cengli? Apa cengli? Kalau kau tahu Tuhan baik, kalau kau tetap kurang ajar sama Tuhan, itu berarti orang yang apa? Mbocengli. Tapi kalau kau tahu Tuhan baik, Tuhan sudah sangat sayang kepadamu. Dalam hatimu kau berkata, aku gak mau mengecewakan Tuhan. Aku gak mau nyakiti hati Tuhan. Itu namanya orang Kristen yang apa? Cengli. Masalahnya banyak orang Kristen kebanyakan yang cengli atau bocenglinya. Jawab. Jawab dengan jujur. Orang Kristen banyak cenglinya atau banyak bocenglinya? Terus terang nih ya, dari pengalaman saya jadi hamba Tuhan, terlalu banyak orang Kristen yang sama Tuhan bocengli. Betul gak? Suka gak ketemu sama orang bocengli? Suka bisnis sama orang bocengli? Enggak suka. Tapi sayangnya banyak orang Kristen, bukan titisan cengli, tapi titisan sepupunya. Namanya siapa? Bocengli. Bapak Ibu, saya berdoa Bapak Ibu, kita selalu menjadi orang Kristen yang tahu diri di hadapan Tuhan. Saya selalu ngomong ini di dalam khotbah saya. Ikut Tuhan itu gampang-gampang susah. Ikut Tuhan itu apa? Gampang-gampang susah. Tahu nggak gampangnya ikut Tuhan itu apa? Tahu? Gampangnya ikut Tuhan Yesus, kita nggak perlu yang aneh-aneh. Nggak ada tuntutan berapa kali berdoa. Bahkan setahun belum tentu puasa sekali kan? Ikut Tuhan Yesus itu paling gampang lah, paling enak. Ikut Tuhan, tahu gak tuntutannya apa? Tuntutannya ikut Tuhan, gampangnya jadi orang yang tahu diri aja cukup. Tapi susahnya ikut Tuhan, tahu gak apa? Gampang-gampang susah, gampangnya ikut Tuhan, Tuhan hanya menuntut kita untuk tahu diri. Susahnya ikut Tuhan, tahu gak apa? Seringkali banyak orang Kristen yang tak tahu diri, itu susahnya jadi orang Kristen. Saya catat, kenapa kok seringkali kita menjadi orang yang tidak tahu diri, yang tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan? Kenapa? Nah akhirnya kita tidak pernah taat. Yang pertama, karena kita lupa. Kalau saya tanya kepada Anda hari ini,
Sebutkan 5 hal yang Tuhan sudah baik dalam hidupmu. Seringkali kita mikir kan, mikir apa ya? Apa ya? Padahal kita tahu, hari demi hari Tuhan sudah terlalu baik. Saya yakin lebih daripada 100 bahkan ribuan mujizat kecil-kecil yang Tuhan sudah laksanakan dalam hidup kita, betul? Tapi seringkali kita lupa. Karena kita lupa itu, makanya kita selalu gak pernah bersyukur sama Tuhan. Makanya saya boleh gak kasih tips gratis, tips yang simple, praktis untuk Anda. Tips apa Pak? Punyailah jurnal kebaikan Tuhan. Tahu ya jurnal ya? Catatan akan kebaikan Tuhan. Setiap kali Anda mengalami kebaikan Tuhan, catat di handphonemu, catat di notebookmu. Punya jurnal nih. Untuk apa Pak? Berikutnya ketika Anda mau mulai ngomel. Tahu ngomel ya? Menggerutu nih. Bukalah jurnal itu. Anda akan melihat Tuhan baik. Anda akan stop ngomelmu. Anda akan stop menggerutumu. Ketika Anda mau aku lagi gak ingin taat sama Tuhan. Bukalah jurnal itu. Bacalah. Oh Tuhan itu sangat baik ya. Terlalu banyak mujizat dalam hidupku. Gak ada alasan untuk aku gak taat sama Tuhan. Waktu Anda mau mulai mundur dari Tuhan. Mundurnya aduh aku gak kuat. Lebih baik mundur aja. Gak mau melayani lagi. Aku mau stop melayani Tuhan. Aku mau stop ini dan itu. Ketika Anda mau mulai mundur dari Tuhan. Bukalah jurnal itu. Renungkanlah semua kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dan jangan pernah kau lupakan semua kebaikan Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu. Kalau kau punya jurnal itu. Ketika Anda mundur dari Tuhan. Dan Anda membaca hal itu. Pasti akan batal. Semua keinginanmu untuk mundur dari Tuhan. Tapi seringkali kenapa? Ketika ada rasa ingin mundur, kita langsung mundur. Kita lupa. Kenapa? Saat kita gak mood untuk taat kepada Tuhan, kita memilih sungguh-sungguh kita gak mau taat kepada Tuhan. Karena kita seringkali lupa. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Hari ini catat kebaikan Tuhan. Punyalah jurnal akan kebaikan Tuhan. Setuju katakan amin. Yang kedua, seringkali kita tidak pernah bisa menjadi orang yang mengekspresikan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita tidak pernah merasa apa? Nggak pernah merasa cukup. Seringkali yang saya lihat orang Kristen, hatinya penuh dengan kesombongan. Sehingga dia merasa layak untuk dapat lebih. Seringkali kita di zaman sosial media ya, zaman TikTok, zaman Instagram. Kita lihat orang lain diberkati lebih, kita protes sama Tuhan. Tuhan, aku yang melayani lebih banyak daripada dia. Aku di gereja lebih sering daripada dia. Kenapa kok tasnya Chanel, aku cuman Zara? Kan gitu kan? Kita merasa harusnya kalau pelayananku lebih banyak, berkatku lebih banyak daripada dia. Betul gak? Betul apa betul? Harusnya kalau orang lain Kristennya baru, Anda Kristen lebih lama, harusnya yang dapat mobil duluan siapa? Anda. Anda nggak merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan, dan Anda mulai membandingkan diri dengan orang lain, sehingga apa? Sehingga Anda menjadi orang yang senantiasa nggak tahu diri di hadapan Tuhan dan tidak pernah mengucap syukur. Saya katakan hari ini ya, setiap kita di tempat ini, hiduplah dengan rasa cukup. Oh gak ada amin sih. Hiduplah dengan rasa apa? Cukup. Dikatakan apa di surat 1 Timotius 6? Boleh ditampilkan? Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa apa? Rasa cukup memberi keuntungan yang... Pertanyaan saya. Anda ibadah dengan rasa cukup gak? Atau jangan-jangan Anda selalu membandingkan diri dan selalu protes sama Tuhan. Sampai Anda tidak bisa menjadi orang yang mengucap syukur dan membalas kebaikan Tuhan dengan ketaatanmu. Hiduplah hari ini dengan rasa apa? Rasa cukup. Kenapa? Sebenarnya kalau kita ingat-ingat, klik. Ternyata Tuhan itu lebih dari cukup bagi kita. Oh enggak ada amin. Kalau kita mengingat-ingat semua kebaikan Tuhan. Ternyata kita menyadari, Tuhan
Terlalu banyak yang Tuhan sudah kerjakan. Sepanjang hidupku Engkau baik. Tidak pernah aku berkekurangan. Tuhan lebih dari cukup bagi aku. Dan jadikanlah itu alasan kenapa kau mau taat kepada Tuhan. Ekspresi akan your gratitude. Bukan hanya dengan ucapan terima kasih. Tapi penyembahan berbicara tentang pengorbanan. Penyembahan berbicara tentang ketaatan. Jadikanlah semua ekspresi cintamu, ekspresi gratitude, ucapan syukurmu, itu sebagai ketaatanmu. Setuju, katakan amin. Amin. Pentingnya ketaatan yang pertama apa? Kita taat adalah ungkapan ucapan syukur kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang kedua sekarang. Kenapa penting? Taat itu penting. Klik. Karena Bapak Ibu, taat itu untuk kebaikan kita. Tampilkan dulu aja poinnya. Bisa ditampilkan poinnya? Taat itu untuk kebaikan kita. Bapak Ibu percayalah, segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita, segala sesuatu yang Tuhan catat di dalam Alkitab, itu tidak pernah untuk kepentingan Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan catat di dalam Alkitab, itu untuk kepentingan siapa? Saudara dan saya. Kita baca dulu deh sama-sama. Di ayat yang tadi, Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Tadi ayat yang tadi sudah benar ya. Ini adalah kali pertama Tuhan berkata jangan kepada manusia. Yuk saya baca ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan. Pertama kali Tuhan berkata jangan kepada manusia. Sebab pada hari engkau makannya, dikatakan apa firman Tuhan? Pasti keilahan Tuhan berkurang. Gitu? Kalau kau memakan buah ini, berarti kekayaan Tuhan berkurang. Gitu? Firman Tuhan berkata apa? Kalau kau makan itu, kau pasti akan mati. Aku memberikan kau larangan, bukan untuk kepentinganku. Tapi Tuhan berkata, aku berikan kau larangan, supaya kau nggak mati. Bapak Ibu percayalah apapun yang ditulis di dalam Alkitab. Sekali lagi ya. Ujungnya untuk kebaikan kita. Dan percayalah kita mau taat atau kita tidak taat. Sebenarnya yang diuntungkan atau dirugikan itu bukan Tuhan. Gak ada urusannya sama Tuhan. Anda taat gak mau taat, Tuhan tetap Tuhan. Anda taat mau menyembah atau gak mau menyembah, mau berkorban atau gak berkorban, Tuhan tetap Tuhan yang berkuasa, berdaulat dulu sekarang dan selama-lamanya. Dan itu gak mungkin berubah. Tapi kalau kita taat atau tidak taat, yang dirugikan dan diuntungkan, itu sebenarnya siapa? You and me. Saya kasih contoh yang sederhana aja ya, dari Alkitab ya. Beberapa command dari Tuhan, yang sederhana, yang ternyata apapun yang Tuhan suruh, itu untuk kebaikan kita. Contoh, firman Tuhan berkatakan kepada kita, jangan berzina. Simple. Komennya dari Tuhan. Perintah dari Tuhan. Jangan berzina. Saya mau tanya. Jangan berzina. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita? Atau kepentingan Tuhan? Halo. Jawab dong. Kepentingan kita atau kepentingan Tuhan? Tahu ya? Kita mau free sex atau tidak free sex. Tuhan itu gak terpengaruh sama sekali. Tapi percayalah. Bapak Ibu. Kalau Anda melakukan free sex, seks bebas dengan banyak orang di luar pernikahanmu, dunia kedokteran ada yang namanya penyakit HIV, AIDS. Tadi perkenalannya kurang komplit. Saya adalah seorang dokter Bapak Ibu. Yang saya sudah lulus sebagai seorang dokter dan akhirnya saya mengabdikan diri kepada Tuhan. Tapi saya dulu belajar, saya masih ingat. Anda tanya apa, saya bisa menjawab. Dalam dunia kedokteran itu ada yang namanya HIV. Tahu HIV? Itu bukan makanan ya. HIV adalah penyakit yang kalau kau dapat penyakit itu, sampai kau mati, virus itu tidak akan mungkin keluar dari tubuhmu. Anak-anak muda dengerin. Kalau kau kena HIV, hidupmu tidak akan mungkin normal lagi. Kalau kau dapat HIV ya, maka penyakit HIV itu akan menular kepada istrimu. Pasti akan menular kepada istrimu. Dan
Dan istrimu akan juga kena HIV. Seandainya hamil, kemungkinan besar akan gugur. Dan toh kalau anaknya lahir, anaknya akan kena HIV. Biasanya bertahan 5 tahun, 6 tahun, meninggallah dia. Dan sampai akhir hidupmu tidak akan pernah normal. Jadi firman Tuhan berkata jangan berzina. Untuk Tuhan atau untuk kita? Beneran. Untuk siapa? Untuk kita. Taat kepada Tuhan. Karena setiap perintah Tuhan untuk kebaikan kita. Contoh lagi, klik. Jadilah orang yang jujur. Jangan suka tisani. Tahu tisani? Tipu sana, tipu sini. Saya mau tanya. Jadi orang jujur itu untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan kita? Kepentingan Tuhan atau kepentingan kita? Siapa di sini yang mau kerja dengan orang yang sudah punya background gak jujur? Ini ya. Kalau sekali Anda sudah dikenal sebagai orang yang tukang tipu, meskipun kau sudah bertobat nih, ceritanya sudah bertobat 10 tahun kemudian. Lalu ada yang namanya background check. Orang ngecek background Anda. Oh, orang ini pernah nipu nih. Meskipun Anda bertobat, kira-kira orang yang dealnya besar, mau gak kerja sama Anda? Gak mau, kalau saya gak mau. Apalagi saya sudah pengalaman dengan orang-orang yang seperti itu. Gak mau. Ya kalau cuman bisnis 1-2 juta oke lah. Tapi kalau bisnisnya 10M, 20M, ya gak mau lah. Padahal kau sudah bertobat. Makanya Tuhan berkata jadilah orang jujur supaya namamu tetap baik. Seandainya ada kesempatan orang mau bekerja sama denganmu 10-20M, kau bisa. Amin. Jadi orang jujur untuk siapa? Jadi orang jujur untuk Tuhan atau untuk kita? Untuk kita. Jadilah orang jujur, firman Tuhan berkata jujurlah. Supaya orang bisa mempercayaimu dan namamu bukan jadi orang yang jelek. Contoh lagi, klik. Hormatilah orang tuamu. Ini untuk kita semuanya ya. Baik yang umur om tante yang masih punya orang tua pun firman Tuhan berkata hormatilah orang tuamu. Saya mau tanya, untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan kita? Kok bisa? Tahu ya gini, catat baik-baik. Simak baik-baik. Kalau kau kurang ajar sama orang tuamu, ada satu yang akan meniru kelakuanmu. Siapa? Anakmu akan melihat. Kau kurang ajar sama orang tuamu, apalagi di depan anak-anakmu. Anakmu akan lihat, oh gitu caranya. Caranya gitu. Papa mamaku kurang ajar sama papa mamanya. Berarti aku akan mencontoh. Kau kurang ajar sama orang tuamu. Orang tuamu di masa tuanya gak bisa ngapa-ngapain. Kau tinggal, kau kurang ajar sama dia. Percayalah, di waktu kau usia tua, anakmu akan melakukan hal yang persis sama, bahkan lebih kejam daripada apa yang kau lakukan. Jadi firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Untuk siapa sih sebenarnya? Untuk siapa sih sebenarnya? Untuk you and for me. Tidak pernah untuk kepentingan Tuhan. Kita mau kurang ajar sama orang tua, Tuhan gak terpengaruh. Tuhan tetap Tuhan. Tapi kau kurang ajar sama orang tuamu, siap-siap kau dibalas. Lebih jahat lagi. Hello. Mulai hari ini kita patahkan kutuk itu. Kalau kau lihat orang tuamu kurang ajar sama orang tuanya, patahkan kutuk itu sekarang. Tetap hormati orang tuamu. Agar anak-anakmu tidak kurang ajar samamu. Setuju katakan yes. Klik. Ya ini meskipun tidak dalam Alkitab ya. Tapi di mana-mana, di pom bensin pun berkata apa? Jangan merokok. Karena dirimu adalah bait Allah. Saya mau tanya. Ya, Tuhan berkata kepada kita jangan merusak bait Allah. Salah satunya manifestasinya adalah jangan. Sebenarnya kita ngerokok atau nggak ngerokok, ada pengaruhnya nggak sih sama Tuhan? Memang Tuhan bisa menghirup asap itu? Bisa nggak? Oh ya, bisa, nggak ada pengaruhnya sama Tuhan. Tapi kau merokok terus, yang kena cancer itu siapa sih? Yang kena kanker paru, yang akhirnya di ICU, megap-megap, Tuhan atau dirimu? Jawab.
Ya nggak mau jawab itu berarti curiga ini ya. Kayaknya melepaskan rokok itu susah ya. Mas ya, bro ya. Saya mau tanya. Kepentingannya untuk siapa? Untuk dirimu atau untuk Tuhan? Untuk diri kita sendiri. Sampai sedikit apa? Klik. Sederhana, ini agak sensitif. Tapi percaya ini bukan pesan sponsornya Pak Albert. Bukan, sama sekali nggak ada. Tapi Tuhan memberikan kita perintah yang sederhana. Terserah Anda mau debat apapun, perjanjian lama kek, atau apa kek. Tapi perintah Tuhan sederhana. Kau diberkati, kembalikanlah persepuluhanmu. Saya ngomong gini beneran gak ada pesan sponsor. Karena saya seorang gembala. Saya tahu menjalankan gereja seperti ini gak murah ya Pak Albert ya. Seringkali kepala juga mau pecah. Tapi kenapa? Gini ya, sebenarnya Anda memberikan persepuluhanmu itu untuk Tuhan atau untuk dirimu? Untuk Tuhan atau untuk dirimu? Gini ya, meskipun Anda tidak mau memberikan persepuluhan, saya katakan kepada jemaat saya, gak mau kasih, gak usah kasih, gak apa-apa. Anda gak mau kasih, Tuhan punya 10.000 cara untuk menolong gerejanya tetap berdiri. Betul ya Pak Albert? Anda mau kasih pun, gak ada yang kasih pun di tempat ini, Tuhan akan gerakkan orang di luar sana untuk memberkati Pak Albert. Pasti, memberkati JCC. Pasti, selama Tuhan mau pakai gereja ini, Tuhan akan punya 10.000 cara. Saya ngomong sama jemaatnya, jemaat saya. Anda mau kasih, selama Tuhan mau pakai gereja ini, Tuhan akan punya 10.000 cara untuk memberkati. Kalau Tuhan mau stop memakai saya, ya udah. Anda mau kasih gak apa-apa. Kita gulung tikar. Tahu ya gulung tikar ya? Berarti kita stop. Berarti saya kembali ke Surabaya, saya kembali jadi dokter aja. Tapi selama Tuhan mau pakai gereja ini, Tuhan selama mau pakai Pak Albert, selama Tuhan mau pakai saya, Tuhan akan punya 10.000 cara untuk memberkati gereja ini agar gereja ini tetap berdiri. Tapi sebenarnya Anda memberikan puluhan untuk dirimu atau untuk Tuhan. Saya kasih tahu ya, Tuhan mau mengajarkan kita mengembalikan persepuluhan supaya kau tidak jadi orang yang tamak. Tahu tamak? Rakus. Tidak menjadi orang yang cinta uang. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Tuhan mengajarkan kita, kembalikanlah. Supaya kau tidak jadi orang yang apa? Rakus, ngomong sama kiri kanan. Lu jangan rakus. Enggak untuk Tuhan. Anda gak kembalikan, gak ada pengaruhnya buat Tuhan. Anda gak kembalikan, gak ada pengaruhnya buat gereja ini. Tuhan bisa memberkati gereja ini dengan cara apapun. Tapi untuk dirimu. Supaya kau tidak jadi orang yang rakus. Karena saya sampaikan tadi pagi. Kalau Tuhan memberkatimu, cukup kau taruh di mana? Tanganmu. Jangan pernah kau taruh di dalam hatimu. Karena kapanpun Tuhan mau mengambil, Anda harus berkata, Tuhan silakan ambil. Kalau sekarang aja 10% aja Anda rakus kan? Apalagi suatu saat Tuhan berkata, apa yang kau punya, aku ambil dulu. Yang pasti, Anda akan stres, Anda akan depresi, lama-lama kau bunuh diri. Jangan kan ngomong 100%, 10% gak mau kau lepaskan, berarti kau orang yang tamak. Sebenarnya untuk kita, untuk Tuhan. Semua gini ya, catat baik-baik. Jangan salah paham sama Tuhan. Seringkali kita mengira Tuhan itu suruh-suruh untuk kepentinganku. Aku yang kerja susah-susah, Tuhan yang suruh minta. Jangan salah paham sama Tuhan. Tuhan itu selalu baik. Dan kalau Anda mempunyai kebenaran dan asumsi terbalik, Anda mengatakan Anda punya asumsi dan kesimpulan Tuhan itu gak baik. Berarti Anda sedang salah paham. Tuhan itu selalu baik. Dan semua perintahnya selalu untuk kebaikan kita. Saya gak punya waktu untuk menjelaskan semua perintah Tuhan. Tapi Anda tahu, cari sendiri perintah Tuhan. Dan tahulah dalam hatimu, segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, tidak pernah untuk kepentingan Tuhan. Selalu untuk kebaikanku. Yang tahu Tuhan baik, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini yang terakhir. Dan yang terakhir ini gak untuk semua orang. Ya. Hanya yang mau dengar-dengar aja. Yang terakhir ini. Bagi Anda yang gak mau dengerin, silakan buka TikTok sekarang. Gak apa-apa, monggo. Tapi yang ketiga ini tidak untuk semua orang. Catat ini baik-baik. Ketiga. Kenapa taatan itu penting? Karena ketaatan
adalah kebanggaan kita jadi anak Tuhan. Ketaatan adalah kebanggaan kita menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita adalah hamba Tuhan. Setuju, katakan amin. Kita adalah hamba Allah. Bukan hanya saya, bukan hanya Pastor Albert, tapi kita semuanya di sini adalah hamba. Kita dulu adalah hamba dosa. Tapi karena Yesus sudah menebus kita, sekarang kita menjadi hamba Allah. Dan Bapak Ibu catat baik-baik, kita bukan hamba karena terpaksa. Nggak ada yang terpaksa ikut Tuhan ya. Tapi kita hamba karena kita cinta kepada Tuhan. Yang sudah terlebih dahulu mencintai kita. Nah itu ada ayatnya tuh. Yuk buka sama-sama Keluaran 21 ayat 5 sampai yang ke-6. Tapi juga budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, pada istriku dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawa menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Jadi ceritanya gini, pada zaman itu budak itu bisa bebas, bisa dimerdekakan, ada tahun kontraknya, atau pada tahun Yobel besar dimerdekakan. Tapi ada kalanya budak akan ngomong gini, aku gak mau jadi orang yang merdeka. Aku cinta kepada Tuhanku. Tuhanku sangat baik kepadaku. Tuhanku sangat cinta kepadaku. Dan di dalam rumah Tuhanku, aku mendapatkan semua yang kuperlukan. Aku gak mau bebas. Aku mau melayani dia seumur hidupku. Budak ini berbicara tentang kita. Tentang siapa? Kita menjadi budak, menjadi hamba Tuhan bukan karena terpaksa. Kita melayani Tuhan karena kita cinta Tuhan. Saya tidak meninggalkan profesi saya sebagai seorang dokter karena paksaan. Ada orang-orang tanya kepada saya, Pak, gak eman. Eman itu apa ya Pak Albert ya? Gak sayang. Sudah kuliah 7 tahun, saya dulu sudah kuliah bahasa Bapak Ibu. Saya kuliah bahasa Jerman, saya kepingin sekolah spesialis di Jerman. Banyak orang tanya sama saya, Pak gak sayang? Saya mikir-mikir lagi, enggak tuh. Karena saya gak terpaksa melakukan ini. Saya tidak terpaksa menjadi hamba Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan karena saya cinta Tuhan. Bapak Ibu, kita adalah hamba Tuhan yang kita melayani Tuhan karena kita cinta. Tapi pertanyaan saya, klik. Apa yang dibanggakan dari seorang hamba? Apa yang dibanggakan dari seorang hamba? Apakah achievementnya? Apakah kemampuannya? Apakah kehebatannya? Bapak Ibu, itu bukan kebanggaan seorang hamba. Seorang hamba meskipun dia hebat, lebih pintar, dia tetap hamba. Tapi tahu apa yang dibanggakan dari seorang hamba? Klik. Bukan kemampuannya, bukan achievementnya. Tetapi yang dibanggakan oleh seorang hamba adalah pengorbanan dan kesetiaannya kepada Tuhannya. Itu kebanggaan seorang hamba. Dia mau pintar atau gak pintar, yang penting dia setia sampai akhir hidupnya. Dia berkata, aku hamba yang berhasil. Bukan ketika dia punya duit banyak, hamba tetap hamba. Tapi kebanggaan, a pride of a servant. Jadi manusia itu harus tetap ada pride-nya ya. Kita harus tetap ada pride-nya hidup ini ya. Tapi apa pride kita? Saya selalu mengingatkan diri saya. Pride saya menjadi seorang hamba Tuhan. Bukan ketika jemaat saya banyak. Mau jemaat 3.000 lah, 4.000 lah, 5.000 lah. Atau 10.000, 20.000, 30.000. Saya ingatkan diri saya. Itu bukan kebanggaan saya. Kebanggaan saya menjadi seorang hamba Tuhan bukanlah kemampuan saya untuk bisa ciptain lagu. Meskipun tidak sejago Pastor Albert. Kebanggaan saya menjadi seorang hamba Tuhan bukan kemampuan saya untuk bisa khotbah dengan baik. Bukan kebanggaan saya. Tapi kebanggaan saya cuma satu. Dan doa saya cuma satu di hadapan Tuhan. Yang hari-hari ini saya ngomong sama Tuhan cenderung sederhana. Tuhan, jadikan aku hamba yang setia kepadamu. Percuma aku punya jemaat yang banyak tetapi hidupku gak setia sama Tuhan. Itu bukan kebanggaanku. Kebanggaan kita menjadi hamba Tuhan adalah apa? Ketika you and me, kita bisa meletakkan korban bagi Tuhan.
meskipun tidak ada imbalan balik bagi kita. Halo, Bapak Ibu, tahu nggak? Ketika kau melayani dan kau tidak mendapatkan apa yang menjadi jawaban doamu, seringkali kan kita marah ya sama Tuhan. Tapi jangan, buang prinsip itu. Prinsip yang benar-benar. Tuhan, meskipun aku gak diberkati, tapi aku dapat kesempatan untuk meletakkan korbanku. Itu kehormatan bagi aku. Saya tahu aminnya susah kalau kayak gini nih. Makanya saya ngomong tadi kan, ya gak kepingin dengerin TikTokan aja silakan. Tapi bagi yang mau aja dengerin. Meskipun Tuhan gak menyembuhkan sakitmu, tapi kau tetap meletakkan korbanmu, tetap memberikan persembahanmu. Ngomong sama Tuhan, Tuhan ini kehormatan buat aku. Ini kebanggaan hidupku. Bukan ketika aku menerima, tapi ketika dari kekuranganku, aku bisa memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. That's our pride. Amin Bapak Ibu. Banyak orang mengikut Tuhan dengan prinsip what if. Klik. Betul ya? Tuhan, what if itu apa ya? What if itu bagaimana jika? Bagaimana jika aku sudah melayani, doaku gak dijawab? Bagaimana aku sudah persembahan, doaku gak dijawab? Bagaimana aku sudah melayani, sakitku gak sembuh? Ikut Tuhan selalu dengan prinsip what if, dan what if. Saya berdoa jemaat JCC, tidak ada yang ikut Tuhan dengan prinsip what if. Tapi kita ikut Tuhan dengan prinsip even if. Meskipun tidak disembuhkan, aku ikut Tuhan. Meskipun tidak ada imbal balik, tetap kehormatanku adalah aku meletakkan korbanku di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayat terakhir, kita baca sama-sama sambil kita bangkit berdiri. Dan Bapak Ibu, seharusnya ini yang harusnya menjadi kebanggaan kita. Suatu saat kita ketemu sama Tuhan. Yuk baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali apa? Perbuatanmu hai ini, hai apa? Bukan hambaku yang jemaat banyak. Bukan hai hambaku yang uangnya banyak. Hai hambaku yang umur panjang. Enggak. Ini seharusnya menjadi kebanggaan kita suatu saat kita kembali kepada Tuhan. Well done. Hai hambaku yang baik dan setia. Sama-sama, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Bapak Ibu, mulai hari ini kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Bukan supaya imbal balik, tapi justru kalau kita bisa taat kepada Tuhan, kita bisa setia sama Tuhan. Kita bisa meletakkan korban kita meskipun tidak ada imbal balik. Ngomong sama Tuhan, that's my pride. Itulah kebanggaanku, itulah kehormatanku. Bahkan ketika aku bisa meletakkan nyawaku untuk Tuhan, itulah kebanggaanku. Mau jadi orang yang setia? Mau jadi orang yang setia? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bersyukur kepada